guys, welcome back to channel RTVL and Facts. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prediksi dari estimasi interval dan menentukan asumsinya dengan software SPSS. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan materinya dulu, baru kita akan praktek ke dalam software SPSS-nya agar kita lebih memahami materi mengenai prediksi dari estimasi interval. Oke, yang pertama adalah estimasi interval adalah prediksi dari interval populasi dengan nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Misalnya, parameter yang diestimasi adalah theta, maka estimasi intervalnya adalah theta pangkat lebih kurang dari D, atau seperti yang ada di sini, yang dimana D adalah margin of error. Kesalahan standar estimasi dan koefisien determinasi merupakan dua statistik yang memberikan penilaian menyeluruh mengenai kemampuan persamaan regresi untuk memprediksi variabel terikatnya. Sebagai contoh, kita dapat memprediksi jumlah mesin fotokopi yang terjual Y untuk nilai yang terpilih berupa jumlah panggilan penjualan yang dilakukan X. Asumsi yang mendasari regresi linear. Sebelum kita menyajikan interval kepercayaan, asumsi untuk mempergunakan regresi linear dengan tepatnya seharusnya ditinjau kembali. Diagram nanti akan kita bahas. Diagram itu mengilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk setiap nilai X terdapat nilai Y yang sesuai. Nilai Y tersebut mengikuti distribusi normal. Kedua, rata-rata dari distribusi normal tersebut berada pada garis regresi. 3. Standar deviasi dari distribusi normal tersebut semuanya sama. Yang keempat, nilai Y saling bebas secara statistik. Ini berarti bahwa dalam memilih sampel, suatu nilai X tidak tergantung pada nilai X lainnya. Asumsi ini sangatlah penting ketika data terkumpul sepanjang periode waktu. Ini adalah diagram yang saya maksud. Diagram yang saya maksud dalam asumsi yang mendasari regresi linear. Masing-masing distribusi tersebut: 1. Mengikuti distribusi normal. 2. Memiliki rata-rata pada garis regresi. 3. Memiliki kesalahan standar estimasi S yang sama. Dan 4. Saling bebas terhadap yang lainnya. Membentuk interval kepercayaan dan prediksi. Ketika menggunakan persamaan regresi, dua prediksi yang berada dapat dihasilkan untuk nilai variabel bebas yang terpilih. Selisihnya tidak ketara, namun sangat penting dan terkait dengan asumsi yang dinyatakan pada bagian terakhir. Ingat kembali bahwa untuk setiap variabel bebas X yang terpilih variabel terikat Y merupakan variabel acak distribusi normal dengan rata-rata Y bar. Dan selanjutnya adalah estimasi interval pertama. Ini adalah estimasi kepercayaan. Interval ini dipergunakan ketika persamaan regresi digunakan untuk memprediksi rata-rata nilai Y pada setiap nilai X. Sebagai contoh, kita akan menggunakan interval kepercayaan untuk memperkenalkan rata-rata gaji seluruh X itu di industri retail berdasarkan tahun-tahun kerjanya. Guna menentukan interval kepercayaan rata-rata nilai Y pada setiap X, rumusnya seperti ini. Y bar lebih kurang dari TX YX akar 1 per N tambah X kurang X bar kuadrat per sigma X kurang X bar pangkat 2. Itu adalah rumus dari interval kepercayaan rata-rata Y untuk setiap X. Yang kedua, ini adalah estimasi interval kedua. Ini disebut sebagai interval prediksi. Interval ini digunakan ketika persamaan regresi memprediksi setiap Y N sama dengan 1 pada setiap nilai X. Sebagai contoh, kita akan memperkirakan gaji eksekutif retail tertentu telah memiliki pengalaman selama 20 tahun. Untuk menentukan interval prediksinya sebagai estimasi masing-masing untuk setiap nilai X, rumusnya seperti ini. Interval Y bar lebih kurang TX akar 1 tambah 1 per N tambah X kurang X bar kuadrat per
sigma X kurang sigma kurang X bar. Oke, sekarang kita akan masuk dalam contoh soal. Di sini adalah tabel perhitungan yang diperlukan untuk menentukan interval kepercayaan dan interval prediksi. Langkah pertama adalah untuk menentukan jumlah mesin fotokopi yang kita perkirakan akan terjual oleh perwakilan penjualannya jika ia melakukan 25 panggilan, yakni 48,5526. Diperoleh dari mana? Dari Y Sigma Y sama dengan 18,94076 ditambah 1,18.842 X sama dengan 18,99476 ditambah 1184 2 dikali 25. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Y barnya tadi sudah kita peroleh, maka kita akan tinggal masuk ke dalam rumus. 48,5526 lebih kurang 2,306 dikali 9,901 akar 1/10 tambah 25 kurang 22 kuadrat per 765. Maka kita peroleh 48,5526 lebih kurang 7,6356. Jadi interval kepercayaan 95% untuk seluruh perwakilan penjualan yang melakukan 25 panggilan adalah 40,9170 hingga 56,1882. Sebagai penafsiran, kita bulatkanlah nilainya. Setelah itu kita akan mencari nilai interval prediksi. Kita masukkan ke dalam rumus. Y bar tadi kita sudah peroleh, yaitu 48,5526. TYS nya kita masukkan. T nya kita lebih kurang 2,306 dikali 9,901 akar 1 tambah 1/10 ditambah 25 kurang 22 per akar kuadrat per 760. Maka kita peroleh interval prediksinya 48,5526 lebih kurang 24,0746. Dengan demikian interval berada dari 24,478 hingga 72,627 mesin fotokopi. Kita menyimpulkan bahwa jumlah mesin fotokopi yang terjual akan berada sekitar 24 dan 73. Bagi perwakilan penjualan tertentu yang melakukan 25 panggilan, intervalnya cukup besar. Oke, di sini adalah di gambar ini adalah disebut sebagai grafik Minitab. Itu menunjukkan hubungan antara garis regresi. Yang ada garis tengah hitam itulah regresi yang ada kursor. Interval kepercayaannya 95% CL dan interval keprediksinya itu 95% atau disingkat PI. Nah, saya di sini mau mengingatkan kembali kepada teman kita semua antara interval kepercayaan dan interval prediksi. Interval kepercayaan mengacu pada seluruh kasus beserta setiap nilai X dan dihitung melalui rumus interval kepercayaan tadi. Sedangkan interval prediksi itu mengacu pada kasus tertentu untuk setiap nilai X dan dihitung melalui rumus interval prediksinya. Tentunya interval prediksinya akan selalu lebih besar, lebih lebar akibat satu penambahan ke dalam akar pada persamaan kedua. Saya ingin tekankan itu kembali, dan kita ketahui bahwa tingkat kepercayaan 95% itu dapat diartikan bahwa interval tersebut memuat parameter populasi yang sesungguhnya. Tingkat kepercayaan 90% diartikan bahwa 90% dari internal tersebut memuat parameter populasi yang sebenarnya. Oke guys, baik, di sini sudah ada contoh soal. Data ini akan kita olah untuk mencari nilai asumsinya di SPSS, teman-teman. Oke, di sini ada contoh soalnya. Seorang manajer perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator mesin untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
Untuk itu dipilih 12 orang secara acak. Ini tabel ini adalah merupakan data yang dibutuhkan oleh 12 karyawan tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai penduga atau estimasi untuk selang kepercayaannya, SK-nya 95%. Yang artinya alfanya adalah 0,5. Karena itu mencari alfa 95 per bagi 100 kali 1 sama 0,5%. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam SPSS. Tapi sebelumnya data ini kita pindahkan dulu ke Excel agar lebih memudahkan kita masukkan ke data ke SPSS. Setelah data tadi di bawah tadi kita pindahkan ke Excel, maka data ini kita salin. Kita copy. Setelah kita copy, kita ke SPSS-nya. Nah, di SPSS ini ada data view dan variable view. Kita ke variable terlebih dahulu. Kita buat name-nya ini, nama name-nya adalah waktu saja. Waktu. Setelah kita tekan waktu, maka kita ke data view. Dan tadi tabel ini kita salin ini, kita pindahkan ke sini nih. Ke data view, ke waktu. Kita paste. Nah, akan kita dapat seperti ini. Setelah itu, kita tekan analyze. Habis itu kita ke complements. Habis itu ke on the sample test. Nah, di sini kita tekan ini, yang ada ini tekan. Setelah itu kita pilih option. Nah, di sini kita sudah ada konvergensinya adalah 95%. 95%. Seperti yang ada di soal, teman-teman. Sudah terpenuhi 95%. Setelah itu, kita tekan continue. Setelah itu, lalu kita tekan OK. Maka kita peroleh outputnya seperti ini, teman-teman. Outputnya seperti ini. Yang kita perlu lihat adalah lower dan estimasinya. Kita di sini akan mencari estimasinya menggunakan SPSS. Maka kita fokus pada estimasinya. Di sini kita menyimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata dari populasi berada pada selang lowernya 4,4150 sampai dengan uppernya 5,8684. Nah, itu saja mencari estimasi menggunakan SPSS. Oke guys, sampai disitulah penjelasan video kita kali ini mengenai prediksi dari estimasi interval dan menentukan asumsinya menggunakan software SPSS. Kiranya video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and share video ini agar semua kita mengetahui video kali ini. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan sampai jumpa di next video teman-teman. Bye bye.